Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mursalin habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amma ba'du. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat karunia-Nya. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada segenap para sahabat, para pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian kita pada ayat sebelumnya yang kita akan tuntaskan di ayat yang ke-13 dan kita sambung pada ayat yang berikutnya. Pada pertemuan yang lalu kita sudah sampaikan bahwa sifat-sifat yang Allah sebutkan di dalam ayat Al-Quran, mulai dari ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-13, dimiliki oleh seseorang yang disebutkan oleh para ahli tafsir bernama Walid bin Mughirah. Walid bin Mughirah. Karena sifat-sifat itu melekat dalam dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala semakan kecelakaan, kemurkaan baginya. Hal itu sebagaimana Allah sampaikan di dalam surah yang lain, yaitu surah Al-Mudaththir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat tersebut ayat 18 sampai dengan ayat 25. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innahu fakkara wa qaddar. Faqutila kaifa qaddar. Thumma qutila kaifa qaddar. Thumma nawar. Thumma 'abasa wa basar. Thumma adbara wastakbar. Faqala in hadha illa sihrun yu'thar. In hadha illa qawlul bashar. Yang artinya, sesungguhnya dia, Walid bin Mughirah, telah memikirkan dan menetapkan apa yang dipikirkan. Oleh sebab itu kecelakaan bagi dia, kata Allah. Bagaimana dia menetapkan? Sekali lagi, celaka baginya. Bagaimana ia menetapkan? Kemudian ia merenungkan, memikirkan. Lalu ia berwajah masam dan cemberut. Kemudian berpaling dari kebenaran dan menyombongkan diri. Lalu dia berkata, Al-Quran ini hanya sihir yang dipelajari dari orang-orang dahulu. Ini hanyalah perkataan manusia. Surah Al-Mudaththir yang kita sebutkan ini gambaran lain dari sikap, sifat, karakter yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah, di mana pada ayat sebelumnya, yaitu ayat 16 dan 17, telah dijelaskan bahwa Walid bin Mughirah telah menentang ayat-ayat Al-Quran yang ia dengar dari Nabi Muhammad SAW. Sikap tersebutlah
yang menjadi penyebab dia diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang besar. Sebagaimana firman Allah, "Kalla innahu kana li ayatina 'anida sa'urhiquhu sa'uda." Sekali-kali tidak tahu. Sesungguhnya dia telah menentang ayat-ayat kami, yaitu Al-Quran. Yang sebelumnya kita pernah jelaskan bahwa Walid bin Mughirah, salah satu kepiawaian yang dimiliki olehnya adalah kemampuannya di dalam bidang syair. Kemampuannya dalam bidang syair sudah tidak diragukan lagi, sehingga dia memahami mana syair-syair yang indah dan tidak. Nah, saat persaksian awalnya dia mengatakan bahwa Al-Quran itu adalah bukan syair, dengan susunan maknanya yang ia dengarkan dan diperdengarkan kepadanya, dia sudah dapat membedakan bahwa ini bukan karya manusia. Akan tetapi prestis, kehormatan, dan tentunya juga dorongan serta intimidasi yang dilakukan oleh tokoh-tokoh Quraisy yang lain membuat Walid bin Mughirah berubah. Ia menyembunyikan kebenaran itu dengan mengatakan bahwa Al-Quran yang diturunkan oleh Muhammad itu hanyalah perkataan manusia. Yang sesungguhnya di dalam batinnya, di dalam hatinya, di awal ia meyakini bahwa Quran itu bukanlah karya manusia. Maka pada ayat tadi kita sampaikan fakkara wa qaddar. Dia berpikir dengan begitu sangat untuk bagaimana menyampaikan dan merubah mindset yang tadinya dia meyakini menjadi tidak meyakini. Tentu banyak faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat, Allah sampaikan sa'urhiquhu sa'uda di dalam surah Al-Mudaththir. Aku akan membebaninya dengan pendakian yang sangat payah. Ini hukuman bagi Walid bin Mughirah yang Allah langsung sampaikan di dalam ayat Al-Quran. Apa yang disebut dengan su'ud, yaitu mendaki surga, yang nanti menurut ulama tafsir mungkin di dalam neraka yang membutuhkan waktu 70 tahun untuk mencapai puncak, juga 70 tahun untuk menuruninya. Oleh sebab itu, anggapan yang dilontarkan oleh Walid bin Mughirah dengan menyebut Al-Quran sebagai perkataan manusia itu sebagai sihir, itu semuanya timbul hasil berpikir yang dianggap benar. Nah, dia cerdik, Pak. Jadi kecerdikan Walid bin Mughirah inilah yang mendorong untuk berulang kali berpikir bagaimana caranya menjatuhkan Muhammad SAW. Jadi memang susah kalau udah hatinya tertutup. Kebencian itu jauh lebih besar. Prestis untuk mencari keuntungan dunia itu sudah menawan hatinya. Maka seberapapun kebenaran itu terkuat, terpampang di hadapan matanya, maka dia tidak akan pernah percaya. Ini yang berat, Pak. Termasuk di dalamnya adalah sifat sombong. Jadi kesombongan inilah yang membuat seseorang itu tidak menerima kebenaran. Sifat sombong, dan tentu akan berefek atau akan melahirkan banyak sifat-sifat yang lain. Maka orang-orang kafir dahulu itu mau diberikan nasihat atau tidak diberikan nasihat, antar tahu amlam tundirhu, mau dikasih nasihat, mau nggak dikasih nasihat, mereka tidak akan beriman. Meskipun mereka harus membohongi diri mereka sendiri. Ini buktinya, Pak. Jadi Walid bin Mughirah itu ketika berdialog dengan Abu Jahal,
Maka dia mengatakan bahwa Quran ini bukan karya manusia, Quran ini bukan sihir, karena susunannya, ya, apa namanya, isi kandungannya dan semua yang apa di dalamnya itu tidak pernah sama atau tidak bisa disamakan dengan syair-syair yang dibacakan atau yang diperdengarkan atau didengarkan olehnya selama dia menjadi ahli syair. Nah, oleh sebab itu kejadian tersebut bermula tatkala ia ditanya. Jadi ada kisah tentang Al-Quran oleh Abu Jahal. Abu Jahal datang atau mendatanginya. Nah, Abu Jahal ini notabene keponakan dari Walid bin Mughirah. Dia datang menemui Walid bin Mughirah lalu bertanya tentang bagaimana menurutmu Al-Quran itu. Dan saat itu Walid bin Mughirah mengatakan sejujurnya tentang Al-Quran. Akan tetapi Abu Jahal menakut-nakuti, mengintimidasi Walid dengan mengatakan bahwa kaum Quraisy tak akan rela kepadanya apabila ia tak mempermalukan Nabi Muhammad SAW dan menunjukkan kebencian kepadanya. Ini faktornya sesungguhnya. Bahkan Ibnu Katsir pernah di dalam tafsirnya mengungkapkan tentang kisah tokoh-tokoh Quraisy yang pada beberapa waktu mereka mengintip Rasulullah SAW melantunkan bacaan Al-Quran. Masing-masing memiliki inisiatif sendiri-sendiri untuk mendatangi rumah Rasul. Ya, ada Abu Jahal, ada Walid bin Mughirah, ada Al-Akhnas, Al-Ashraf, dan macam-macam. Mereka datang dari arah yang berbeda dan tidak menyampaikan keinginannya kepada tokoh-tokoh yang lain. Namun akhirnya, kata Ibnu Katsir, ketika mereka pulang dari rumah Rasul SAW, mereka bertemu di perjalanan. Hingga masing-masing saling bertanya dari mana, dan dari mana. Akhirnya mereka pun jujur. Mereka mengatakan datang dari biliknya, rumahnya Rasul SAW mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi hakikatnya mereka punya ketertarikan terhadap Al-Quran itu. Siapapun yang mendengarkannya pasti punya ketertarikan. Ada magnet di dalam Al-Quran itu yang dimiliki olehnya. Jadi mereka itu jujur mengatakan demikian. Hanya saja saya katakan tadi bahwa rasa benci yang begitu dalam diri mereka serta mereka, kehormatan yang dimiliki oleh mereka itu menjadi beberapa faktor yang menyebabkan mereka ingkar terhadap kebenaran itu. Terlebih tokoh-tokoh kaum kafir Quraisy. Mereka nggak mau malu di hadapan umatnya, hingga akhirnya mereka harus menyembunyikan kebenaran tersebut. Maka kata Abu Jahal, jangan sampai kemudian masyarakat orang-orang Quraisy itu tidak akan menganggapmu lagi kecuali jika engkau mempermalukan Muhammad SAW. Hingga lahir ayat surah 12 yang tadi, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menyatakan innahu faqqara wa qaddar faqutila kaifa qaddar summa qutila kaifa qaddar. Dia berpikir dengan begitu dalamnya apa yang mesti harus dikatakan, ya, sehingga dia bisa menetapkan dan akhirnya semua masyarakat Quraisy bisa menerima apa yang dia sampaikan itu. Maka karena hal tersebutlah Allah sampaikan faqutila kaifa qaddar, celaka lagi dia. Jadi kecelakaan, kemurkaan bagi Walid bin Mughirah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, karena apa yang dipikirkannya untuk merekayasa kenyataan tentang Al-Quran, padahal sesungguhnya ia sempat terenyuh dan merasa menjadi lunak hatinya ketika mendengarkan ayat-ayat yang didengarkan dari Nabi SAW yang sangat indah. Itu ketika Rasulullah membaca surah Fussilat ayat 1 sampai dengan ayat 13 yang dimulai dari kata-kata Hamim tanzilun minarrahmanirrahim,
kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan Arabiyyan liqaumin ya'lamun. Terus ya, orang Arab kan kalau dengar baca Quran paham dengan bacaannya. Kalau kita yang nggak paham hanya kadang nangis lah. Ya. Kita saja yang tidak paham aja nangis, meskipun ikutan nangis karena imamnya nangis. Oh, bisa nangis ya, Masya Allah. Paham nggak? Terus kenapa nangis? Imamnya nangis. Jadi karena imamnya melo, kita ikut melo. Emang mahmidnya Quran ya begitu, Pak. Jadi paham nggak paham akan indah untuk didengarkan. Terlebih yang membacanya itu memiliki kemampuan bacaan yang baik, tajwidnya baik, makharijal hurufnya baik, ditambah dengan lagunya warattilil Quran atau tidak akan semakin indah rasanya. Terlebih orang yang memahami isinya, kandungannya. Ya. Sampai kemudian ada ingin menantang Al-Quran. Kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithli wad'u syuhada'akum min dunillahi kuntum shadiqin. Jika kalian ragu terhadap Al-Quran itu, ragu tentang kebenaran Al-Quran itu, ragu tentang apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, fa'tu bi suratin min mithli, maka datangkan surat yang serupa dengannya. Maka di dalam ayat yang lain jangankan satu surat, satu ayat yang serupa dengannya pun Allah tantang. Bahkan aku tantang, kata Allah, jangankan hanya engkau bersekongkol dengan makhluk sesama, tapi engkau juga jadikan sekongkol adalah jin. Akan tetapi tantangan itu tidak terbalaskan. Karena memang manusia lemah dalam hal itu, makhluk lemah tentang hal itu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Maka Walid kembali berfikir dan merenungkannya hingga ia tampak berbuka masam di hadapan kaumnya ketika berbincang tentang Al-Quran itu. Ini menurut tafsir. Selain itu juga menampakkan kemarahannya tatkala membicarakan Al-Quran. Walid pun menjadi semakin marah dan menampakkan lagi kemarahannya. Maka kemarahan Walid disebutkan Al-Quran dengan redaksi basar dalam ayat 22. Imam Asy-Syafi'i itu menyebutkan tafsirannya basar itu dengan mengernyitkan dahi, merapatkan kedua mata, bahkan wajahnya pun menjadi tampak gelap. Setelah itu ia memalingkan hatinya dari mengimani Allah, Nabi dan Al-Quran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ia menolak untuk mengikuti Nabi Muhammad. Inilah yang dimaksud dengan summa adbara wastakbar. Ia berbelok, membalikkan diri, lalu dia sombong. Hingga puncaknya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ia mengatakan bahwa ayat-ayat Al-Quran adalah kalimat sihir yang dipelajari dari orang-orang terdahulu, sehingga tak lebih hanya sekedar ucapan manusia. In hadza illa sihrun yu'thar, in hadza illa qaulul bashar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah mengatakan, ketahuilah bahwa tidak pernah ada orang besar di suatu masa melainkan dia memiliki musuh dari kalangan orang-orang besar. Jadi merupakan sunnatullah kalau dalam kancah dakwah, bahwa orang-orang saleh mesti menghadapi orang-orang yang memusuhi, dan itu berulang dalam setiap sejarah. Ya. Maka Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa ketahuilah bahwa tidak pernah ada orang-orang yang baik, orang-orang yang saleh, orang-orang yang besar di suatu masa melainkan dia memiliki musuh dari kalangan-kalangannya. Kenapa? Karena sebab orang-orang mulia itu senantiasa diuji dengan orang-orang yang bodoh, orang-orang yang membangkang. Adam berhadapan dengan iblis, Nuh berhadapan dengan Ham, Daud berhadapan dengan Jalut, Musa berhadapan
Demikian selanjutnya hingga Nabi Muhammad SAW. Beliau juga berhadapan dengan Walid bin Mughirah, Abu Jahal, kelompok musyrikin dan pengabdi kekafiran. Mereka terus menghadapi Rasulullah SAW hingga mereka berhasil mengusir beliau dari negeri Mekah Al-Mukarramah. Kadang-kadang mereka menuduh Rasulullah SAW sebagai tukang sihir, orang gila, punya penyakit ayam, macam-macam. Nah, hal ini, kondisi ini Allah sudah abadikan di dalam Al-Quran, sehingga tentu kita tidak pernah akan mampu mengatakan bahwa akan hilang kejahatan, akan hilang pengingkaran, akan hilang orang-orang jahat. Itu enggak, karena setiap ada kebaikan mesti ada keburukan. Setiap ada orang yang menyampaikan tentang kebenaran, maka mesti ada orang yang menolak kebenaran itu. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 31, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin 'aduwwan minal mujrimin wa kafaa bi rabbika hadiyan wa nasira." Dan seperti itulah telah kami adakan tiap-tiap nabi musuh dari orang-orang berdosa, dan cukuplah Tuhanmu menjadi pemberi petunjuk dan penolong. Kadang mungkin kita berpikir pengennya kita udah nggak ada orang jahat, pengennya kita semua jadi orang baik. Akan tetapi ini sudah menjadi sunnatullah, nggak akan pernah terjadi hingga akhir kehidupan masa manusia. Jadi selama ada kebaikan sudah menjadi sunnatullah, mesti ada keburukan. Ada orang yang mendakwahkan kebenaran, maka ada orang yang akan mendakwahkan kesesatan. Terus akan berlanjut itu. Bahkan sekelas seorang nabi saja, maka dia akan memiliki musuh yang setara dengan kemampuan. Jadi kalau bahasa kita, ya, musuh kita itu memang ya ada dua, ya, musuh yang terlihat dan musuh yang tidak terlihat. Musuh yang tidak terlihat ya setan, iblis, jin yang selalu mengganggu manusia, yang masuk ke dalam relung hati, yuwaswisu fi sudurin nas, akan terus membisikkan keraguan di dalam hati kita. Ada musuh yang nyata berupa makhluk yang sama dengan kita, dengan kualitas yang sama. Oleh sebab itu, Sayyid Qutb pernah mengatakan Walid adalah utuh. Ya, kalau di awal kemarin pernah kita sampaikan, semua menyebutkan bahwa semua sifat-sifat yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Qalam atau Nur, mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 13, semua itu terangkum menjadi bagian dari gambaran pribadi Walid bin Mughirah. Maka banyak ulama-ulama menyebutkan tentang sifat-sifat dia. Ya. Abu Darda mengatakan yang disebut dengan utullim yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah itu termasuk akhlaknya yang buruk, tukang minum, tukang mengumpulkan harta, kikir dan lain sebagainya. Nah, pesan ayat ini jelas. Ada orang-orang yang disebutkan di dalam Al-Quran familiar, terkenal karena kebaikannya. Ada orang yang juga disebutkan di dalam Al-Quran dan di dalam tafsir terkenal karena keburukannya. Maka ini menjadi pilihan. Kisah Walid bin Mughirah ini menjadi satu gambaran. Ada orang yang Allah perkenalkan kepada kita, tapi keterkenalan dia itu karena sifat-sifat yang tidak baik atau sifat-sifat keburukannya. Maka hendaknya setiap orang memilih jalan hidup ini agar kelak dikenal oleh orang-orang, dikenal oleh orang-orang setelahnya karena kebaikannya, bukan karena keburukannya. Paling tidak ini menjadi pesan.
Ada orang-orang yang dikenal Luqmanul Hakim dengan kebijakannya yang memberikan nasihat kepada putranya. Namun di sisi lain ada kisah yang digambarkan di dalam Al-Quran ini sebagai orang yang mengingkari kebenaran. Maka sekali lagi hidup ini menjadi sebuah pilihan. Setiap orang pasti akan meninggalkan dunia ini dan akan meninggalkan amal perbuatannya yang akan menjadi pembicaraan orang-orang setelahnya. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, ya, kul hadisan hasanah liman wa'a, maka jadikanlah hidupmu itu akan menjadi pembicaraan yang baik bagi orang-orang yang kau tinggalkan. Maka bagaimana hal yang bisa dilakukan? Ihris ala amali, maka tamaklah, berbuatlah terhadap kebaikan, yang kebaikan itu akan menjadi cerita abadi bagi orang-orang yang melakukan kebaikan tersebut. Ya, walaupun memang di dalam hadis Nabi SAW dilarang bagi seseorang untuk menyebutkan tentang kejahatan, kemaksiatan, kekurangan orang lain, kecuali bagi mereka yang memang Allah sudah sebutkan di dalam ayat Al-Quran dan hadis tentang keburukan yang layak untuk menjadi pelajaran. Ketika kita menyebut Walid bin Mughirah ini bukan ghibah, tapi para ulama menyebutkan tentang sifat-sifat buruk ini agar kita terhindar darinya. Ya, uzkuru mahasinahum, sebutkan kebaikan-kebaikan orang-orang yang telah meninggal dunia. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sambungan ayat yang ke-14 Allah katakan, "Kana dzali wa banin." Karena dia mempunyai banyak harta dan anak. Apa kaitannya antara ayat 14 dengan ayat 13? Kalau kita terjemahkan ayat yang ke-14 ini, apakah karena Al-Walid bin Mughirah memiliki banyak harta dan anak sehingga menyebabkan yang menjadi orang yang sombong? Padahal seharusnya orang yang memiliki banyak harta, yang dikaruniai keturunan, itu harusnya menjadi orang-orang yang pandai bersyukur. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan semuanya kepadanya. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, banyak nasihat yang mengatakan bahwa hati-hati dengan sesuatu yang Allah lebihkan pada diri kita. Harta, kekuasaan, jabatan, dan segala macam bentuk keistimewaan dan kelebihan. Karena hal-hal tersebut sangat mudah untuk menjadikan seseorang itu menjadi orang-orang yang sombong dan angkuh. Oleh karenanya Nabi SAW pernah bersabda, ini gambaran, kata beliau apa? Wal fakhru wal khuyala'u fi ahlil khayli wal ibil. Kebanggaan dan kesombongan terletak pada pemilik kuda dan unta. Dulu unta dan kuda itu menjadi simbol kekayaan. Maka dulu orang-orang yang punya unta, punya kuda, itu potensial untuk sombong. Ya kalau mungkin sekarang sudah berubah kondisinya. Ya orang punya kendaraan, punya apapun, itu kan potensial. Jadi harta-harta yang memang sangat menonjol sehingga orang bisa dikatakan kaya. Ini kata Nabi SAW. Nah, hadis ini informasi sekaligus menjadi nasihat. Harta berupa uang, emas, perak, ladang sawah, binatang ternak, baik itu unta, kuda, yang familiar pada masa-masa jahiliyah dulu, yang kemudian terus berkembang pada masa saat ini, sangat mudah untuk membuat pemilik harta-harta tersebut menjadi sombong dan angkuh. Terlebih lagi, ma'asyiral muslimin, jika binatang piaraan itu punya prestasi. Dan sekarang burung, sama-sama burung,
turun, tapi nilainya beda tuh. Ada bisa jutaan kalau habis menang lomba. Ya kalau ada yang cuma bunyi doang, paling harganya 500-an ribu. Tapi kalau udah turun dari lomba, luar biasa. Nah, jadi berbeda dengan pengembala kambing kata Nabi. Jadi dibedakan dengan pengembala kambing. Ya. Mereka akan merasa tenang dan tidak ada kesombongan padanya. Was-sakinatu fi ahlil ghanam kata Nabi. Adapun ketenangan itu, kerendahan hati ada pada para pemilik kambing. Ya, artinya kalau dengan kuda dan unta saja bisa membuat orang sombong, maka bagaimana lagi dengan orang yang punya harta-harta yang adapun kambing. Maka kenapa para nabi itu bukan pengembala kuda, tapi mereka pengembala kambing. Dan ternyata setelah ditelusuri banyak faktor-faktor kenapa mereka kemudian Allah ciptakan, Allah jadikan, Allah takdirkan sebagai pengembala kambing itu. Ya, ternyata pengembala kambing itu mampu melahirkan ketawaduan, kesabaran, dan macam-macam. Ya. Ini menurut beberapa kajian. Nah, oleh sebab itu ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya, perlu kita perhatikan dari apa yang kita jelaskan di atas. Sombong pastinya merupakan sifat yang sangat tercela dan harus dihindari dan dijauhi oleh manusia, yang mana sifat tersebut sangat susah untuk dihilangkan dari diri manusia. Karena sifat sombong itu melekat. Ada penyakit yang memang tidak diderita oleh setiap orang, tapi ada penyakit yang sangat potensial untuk ada pada diri manusia. Penyakit hati. Ya, kalau penyakit fisik mungkin satu orang mungkin gak diderita oleh orang, tapi kalau penyakit hati itu potensial lahir pada setiap golongan, pada tiap tingkatan. Bukan hanya orang kaya, bisa juga lahir pada orang miskin. Bukan hanya kemudian pelaku kejahatan, bisa juga menjadi ahli ibadah. Oleh sebab itu, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan di dalam sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kenapa mesti harus menghindari kesombongan itu? Karena beliau mengatakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga seseorang yang di dalam hatinya ada potensi kesombongan. Qala rajulun, lalu seseorang itu bertanya kepada Nabi SAW. Apa pertanyaannya? Inna rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Lalu seorang itu bertanya kepada Nabi, bagaimana dengan seseorang yang suka memakai baju dan sendal yang bagus? Maka Rasulullah mengatakan, innallaha jamilun yuhibbul jamala, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Jadi jangan sampai kemudian semua yang tersematkan di dalam diri manusia, yang melekat dalam diri manusia itu dianggap sombong, kata Nabi. Bukan. Kata beliau menjawab, sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Akan tetapi kesombongan itu jika di dalam diri manusia punya dua sifat. Apa itu? Dia menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Maka kalau kita ingin meneraca, ingin mengukur apakah kita termasuk orang yang sombong atau tidak, lihat dua hal itu. Satu, menolak kebenaran. Andai kata ada orang yang memiliki kekayaan, tapi dia tidak menolak kebenaran, bahkan gemar kepada kebenaran, berarti tidak termasuk sombong. Dua, tidak meremehkan orang lain, tidak menganggap remeh, rendah orang lain. Ada orang yang punya kekayaan, tapi dia tidak pernah menganggap orang lain yang lebih rendah kekayaannya itu lebih rendah statusnya dibandingkan dirinya. Maka orang ini tidak dimasukkan oleh Nabi dalam kategori sombong. Maka ini bisa menjadi barometer, khususnya bagi orang yang diberikan kelebihan
oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ya. Orang yang sombong akan selalu menganggap dirinya lebih mulia dari orang lain. Akan selalu menganggap rendah dan merasa selalu benar padahal dirinya memang benar-benar salah. Ya, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang harus kita hindari dan waspada, bahwa hal-hal inilah yang menyebabkan orang itu lahir kesombongan. Apa itu? Satu, ilmu. Dan sejatinya ilmu itu menjadikan seorang lebih rendah, seperti halnya padi yang semakin berisi dan semakin menunduk. Tetapi perhatilah bahwa ilmu pun bisa membuat orang menjadi sombong. Seorang yang alim, yang memiliki pengetahuan yang baik selayaknya, tidak seperti orang kaya di mana setiap kali bertambah pula ilmunya, bertambah pula kesombongan. Jadi sesungguhnya semakin tinggi ilmunya, maka akan semakin tawar untuk seseorang itu. Ya. Nah ini satu, hati-hati terhadap ilmu yang kita miliki. Ilmu bisa menyelamatkan manusia, tapi juga bisa menyebabkan manusia itu menjadi hina. Kapan? Saat kita mampu memposisikan ilmu itu sebagai alat untuk membuat kita menjadi lebih tawadhu, lebih rendah hati. Yang kedua, amal ibadah. Amal ibadah itu potensial untuk melahirkan kesombongan. Padahal amal itu kan bisa menyebabkan seorang bisa masuk surga. Akan tetapi amal ibadah banyak ya menjadi faktor banyak orang-orang tergelincir menjadi orang yang sombong karena merasa dirinya banyak amalnya dan menganggap orang lain lebih sedikit amalnya, menganggap diri kita lebih soleh dibandingkan orang lain, merasanya amalnya lebih baik ketika melihat orang-orang yang melakukan ibadah. Maka hal ini juga perlu dihindari. Yang ketiga secara singkat adalah nasab, keturunan. Ini juga hati-hati nih. Ya, rasa sombong bisa timbul dari faktor keturunan atau nasab. Ada kalanya bila seorang memiliki orang tuanya menjadi tokoh di suatu masyarakat, angkuh, menganggap rendah, membusungkan dada ketika bertemu dengan orang lain dan lain sebagainya. Dan ini bisa kita saksikan. Bahkan mungkin di sekeliling kita ada hal-hal yang semacam ini. Jadi nasab penting, tapi tidak bisa diwariskan kebaikan itu. Ya, kalau dulu bibit bobot bebek boleh, tapi tidak selamanya dari yang baik kemudian lahir yang baik. Meskipun potensial ketika orang tua baik, maka akan lahir kebaikan-kebaikan dari generasinya. Namun tentu nasab ini bukan menjadi faktor kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berpikir Khalid bin Walid mulia meskipun lahir dari Walid bin Mughirah. Kan Walid bin Mughirah ayahnya, tapi ternyata Khalid bin Walid mulia, berbeda dengan ayahnya. Ya, begitu juga kemudian Abu Jahal dengan anak-anaknya. Ya. Jadi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya jelas pastinya kita berharap bahwa dengan doa kita Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, ada kesamaan antara orang-orang tua kemudian dengan anaknya. Maka tentu mengajarkan kebaikan itu menjadi kewajiban bagi orang tua, karena anak itu bisa menjadi macam-macam. Dalam Al-Quran Allah sebutkan anak itu bisa menjadi adu, bisa menjadi musuh. Anak itu hanya bisa menjadi perhiasan saja yang bisa dibanggakan sesaat. Anak itu juga bisa menjadi qurratul a'yun sebagaimana doa kita semua. Jadi tergantung ya. Yang keempat, ketampanan, kecantikan menjadi potensial untuk melahirkan kesombongan. Ya, kaum Ad, kaum Samud itu kan luar biasa, badannya tinggi-tinggi. Mereka bisa membuat istana-istana megah di gunung-gunung. Hal itulah yang membuat mereka menjadi sombong. Mereka ingkari kebenaran dari nabi-nabi mereka, Nabi Saleh, Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ya. Setan memutus. Maka oleh sebab itu terkait dengan fisik, Allah sampaikan apa? Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tidak akan melihat bentuk, rupa dan harta kalian,
kalian, akan tetapi Allah melihat kepada hati-hati dan amal-amal kalian. Harta juga potensial untuk melahirkan kesombongan. Padahal sesungguhnya harta tak akan bermanfaat bagi manusia kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat dari segala yang dapat menguasai hati manusia kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan dan kekuasaan juga sama. Termasuk juga yang terakhir adalah pengikut termasuk organisasi, ormas, apapun bentuknya. Ini potensial untuk melahirkan kesombongan. Kadang orang nggak berpakaian, tapi kalau sudah berpakaian tetap petenteng. Nah ini potensial. Oleh sebab itu ada beberapa hal yang sudah kita sebutkan ini akan mampu merubah pola hidup manusia. Ya, karenanya menghindari hal-hal ini atau memahami kapan seseorang itu termasuk di dalam golongan orang-orang yang sombong dan tidak, itu layak untuk kita perhatikan agar contoh yang disampaikan oleh Allah terkait dengan Walid bin Mughirah ini menjadi pelajaran berharga bagi kehidupan kita semuanya. Nah, pada ayat yang berikutnya nanti kita akan sambung ya, kesombongan yang sejatinya yang paling besar, yang paling tinggi dimiliki oleh seseorang